Pagi, Bu. Pagi. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Rizka. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Rizka. Sebelum mulai pembelajaran, apakah semua hadir hari ini anak-anak? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Kita sakit. Oke, kita sakit. Kan kita sakit. Terus bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Baik, sehat. Oke, pada minggu yang lalu Ibu sudah menyampaikan materi kita untuk hari ini, yaitu materi apa anak? Ikatan kimia, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Kalau diperhatikan ke depan, kalau kalian melihat dua gambar ini, ada bingkai yang menempel pada dinding, kemudian ada lampu yang menggantung pada plafon rumah. Apa yang terbersit dalam pikiran kalian? Apa ini kak? Kenapa foto-foto itu bisa menempel di dinding? Terus kenapa lampu itu bisa menempel di atas langit-langit? Ya betul. Tadi pertanyaannya kenapa bingkai itu dapat menempel pada dinding? Bingkai itu dapat menempel pada dinding dikarenakan ada yang mengikatnya, yaitu paku. Kemudian lampu dapat menempel pada dinding itu dikarenakan ada yang mengikatnya, yaitu besi yang di situ kan, ataupun tali. Nah, pada minggu yang lalu, adakah yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu yang lalu? Yang benar? Materi kita minggu lalu itu Bu, sistem periodik unsur. Ya betul, dari minggu yang lalu itu adalah sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur masih berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang ikatan kimia. Karena kan sistem periodik itu susunan dari unsur-unsur. Nah, susunan dari unsur-unsur itu akan mempengaruhi ikatan unsur-unsur tersebut. Misalnya nih, golongan pertama itu kan unsur logam kan, logam alkali. Nah, dari susunannya itu akan mempengaruhi ikatan apa yang terjadi terhadap unsur logam alkali. Begitu juga dengan misalnya golongan gas mulia atau 8A itu akan mempengaruhi ikatan apa yang cocok dengan gas mulia. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan konsep dasar ikatan ion dan ikatan kovalen. Kemudian siswa mampu menganalisis perbedaan sifat dari ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, jadi nanti Ibu akan menjelaskan secara sederhana apa itu ikatan ion, apa itu ikatan kovalen, dan apa itu ikatan kimia. Kemudian nanti Ibu akan menyuruh kalian menonton video yang nanti dari video itu kalian akan menganalisis apa perbedaan dari ikatan ion dan ikatan kovalen melalui LKPD. Jadi nanti menganalisisnya dikerjakan di LKPD yang akan Ibu bagikan. Setelah itu, setelah kalian mengerjakan LKPD-nya, kalian akan presentasi ke depan secara berkelompok. Kemudian nanti setelah presentasi ke depan, Ibu akan menunjuk 2 atau 3 orang untuk menyimpulkan apa itu ikatan ion, apa ikatan kovalen, dan apa perbedaan dari ikatan ion dan ikatan kovalen. Kemudian Ibu akan menjelaskan kembali apa itu perbedaan dari ikatan ion dan ikatan kovalen. Kemudian yang terakhir kita akan mengerjakan kuis dan mengerjakan kerja rumah di rumah. Nah, siapa yang bisa mendefinisikan apa itu ikatan kimia? Ayo, siapa yang bisa mendefinisikan apa itu ikatan kimia? Tire, apakah bisa mendefinisikan apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia itu proses di mana terjadinya gaya tarik menarik antara di dalam rotasi pada atom-atom di dalam senyawa tersebut. Oke, apakah lagi ada yang bisa? Saya Bu,
molekul yang menyebabkan mereka bergabung dan membentuk senyawa kimia. Oke, jawaban yang diberikan Tere sama Uli sudah benar. Terima kasih kepada mereka berdua. Nah, apa itu ikatan kimia? Nah, seperti yang kita tahu kan, unsur-unsur itu tidak dapat ditemukan dalam keadaan bebas. Jadi unsur-unsur itu biasanya bersifat tidak stabil. Namun unsur-unsur tersebut memiliki sifat untuk membentuk senyawa ataupun molekul yang lebih stabil lagi. Jadi ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik yang mengikat atom-atom secara bersama dalam suatu molekul atau senyawa yang dapat membentuk ikatan ion ataupun ikatan kovalen. Nah, tadi kan Ibu menunjukkan gambar ini. Nah, kan tadi ini kenapa bisa terikat kan? Karena apa? Unsur-unsur itu kan tadi tidak ditemukan secara bebas dan tidak stabil. Namun unsur-unsur tersebut membentuk senyawa yang lebih stabil. Jadi seperti paku tadi, foto tadi tidak dapat dipisahkan secara spontan dari dinding. Nah, sama halnya dengan unsur-unsur, sama halnya dengan senyawa. Senyawa ini tidak dapat dipisahkan secara spontan karena sudah adanya ikatan. Jadi ikatan kimia ini adalah dasar dari segala materi yang ada di sekitar kita. Yang memahami bagaimana atom saling berkata membantu kita menjelaskan sifat-sifat berbagai zat, misalnya garam dapur atau NaCl kan dapat larut dalam air dan dapat menghantarkan arus listrik. Namun gula larut dalam air tapi tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dengan ikatan kimia kita dapat menjelaskan sifat-sifat senyawa tersebut. Sama halnya dengan misalnya air larut dalam air, kemudian minyak tidak larut dalam air. Seperti misalnya es batu kan keras, sedangkan air biasa tidak keras. Padahal unsurnya sama-sama H2O gitu, sama-sama air. Nah, dengan ikatan kimia kita dapat menjelaskan sifat-sifat senyawa tersebut atau unsur-unsur tersebut. Kemudian ikatan ion. Nah, ikatan ion ini terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom lainnya. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepaskan elektron yaitu berupa logam dan dengan atom yang menangkap atau non logam. Jadi ikatan ion ini terjadi karena adanya serah terima elektron. Misalnya pada NaCl. Seperti yang kita tahu kan NaCl itu nomor atomnya itu kan 11. Jadi dia menyerahkan satu elektron ke Cl sehingga Cl menjadi 18 kan. Cl kan nomor atomnya 17 karena serah terima dari natrium jadi 18 kan. Itu kan kalau misalnya ini kan ikatan natrium kan sudah oktet ya kan 8. Jadi dia menyerahkan satu ke Cl dia oktet juga gitu. Jadi serah terima elektron. Kemudian ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini kan terjadi akibat pemakaian bersama elektron. Jadi mereka sama-sama menyumbangkan elektron dengan jumlah yang sama. Nah, biasanya ini terjadi pada elektron dan gas mulia yang cenderung mengadakan saham atau saling bertukar elektron. Contohnya pada HCl. H itu kan nomor atomnya 1, jadi memerlukan satu elektron untuk oktet. Jadi begitu juga dengan Cl memerlukan satu elektron untuk duplet. Jadi sama-sama memerlukan satu elektron gitu. Jadi sama-sama memakai satu elektron. Kemudian selanjutnya kalian akan menonton video ini. Dari video ini kalian akan mengerjakan LKPD dan akan dilakukan secara berkelompok. Kalian mau yang membagi kelompok atau kalian? Wajah. Jadi satu kelompok itu Uli, Yevika, Rizka. Selebihnya satu kelompok. Coba duduk berdasarkan kelompoknya. Observer nggak usah terlibat. Beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab berdasarkan video ini. Dan itu tadi sudah kirimkan di videonya. Jadi nanti setelah kalian kerjakan dan akan presentasi ke depan. Kemudian untuk jawabannya bisa dicocokkan ke buku ataupun dari internet ya anak-anak.
waktu pengerjanya apakah bisa 5 menit, 5 menit? Mungkin bisa sambil ditonton di depan.
belakang, kalau udah siap boleh presentasi ke depan. Nanti di apa pertanyaannya kan? Pertanyaannya diulang terus dijawab. Coba bantu. Tiga-tiga ini. Selamat pagi buat ibu guru dan bapak-ibu teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang dimana sebelumnya kami memperkenalkan diri kami. Saya Sarah Kristen Ginting. Saya Mihana Bella Purbangun. Saya Andi Yunda. Oke, baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan berdasarkan LKPD yang sudah diberikan. Yang pertama, pertanyaannya bagaimana ikatan ion itu terbentuk dan berikan contoh senyawanya. Di sini kami akan menjawab ikatan ion itu terbentuk melalui proses serah terima elektron. Contohnya itu ada Na tambah Cl yang menghasilkan Na positif dan Cl negatif. Yang kedua, berdasarkan hasil eksplorasi dan diskusi, buatlah kesimpulan singkat mengenai perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalen. Di sini ada pun perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalen. Yang pertama, kami membahas ikatan ion. Nah, ikatan ion itu terjadi akibat perpindahan elektron dari atom ke atom lainnya. Yang pertama ada titik didih dan titik lelehnya yang tinggi, yang kedua menghantarkan listrik, yang ketiga sangat larut dalam air. Adapun perbedaan dari ikatan kovalennya itu yang pertama titik didih dan titik lelehnya yang tinggi, yang kedua ada tidak menghantarkan listrik, dan yang ketiga bergantung pada sifatnya. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana ikatan kovalen itu terbentuk dan berikan contoh senyawanya. Ikatan kovalen itu terbentuk akibat pemakaian pasangan elektron secara bersamaan. Contohnya itu ada H tambah Cl. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami Nihal. Kemudian soal yang berikutnya yaitu bandingkan sifat fisik senyawa ionik dan kovalen, yang dimana aspeknya itu titik leleh dan titik didih, di mana ikatan ion memiliki titik didih yang tinggi, sedangkan ikatan kovalen memiliki titik didih yang rendah. Kemudian itu kelarutan dalam air, yang dimana ikatan ion sangat larut dalam air, sedangkan ikatan kovalen tidak larut. Kemudian itu daya hantar listrik, yang dimana ikatan ion mempunyai daya hantar, sedangkan ikatan kovalen tidak. Kemudian pertanyaan yang kelima, mengapa senyawa ionik umumnya lebih keras tetapi rapuh dibandingkan senyawa kovalen? Nah, di mana adanya gaya tarik menarik ion yang kuat dan struktur yang teratur. Kemudian itu soal yang keenam, berdasarkan hasil eksplorasi dan diskusi, buatlah kesimpulan singkat mengenai perbedaan ikatan ion dan kovalen. Adapun kesimpulan dari kami, yang dimana ikatan ion dan ikatan kovalen di mana ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron, sedangkan ikatan kovalen terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama. Sudah? Oke, jawaban yang diberikan oleh kelompok 2 sangat bagus. Untuk itu kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 1. Ibu, silakan. Baik, selamat pagi untuk ibu guru dan selamat pagi juga untuk teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana beranggotakan saya sendiri, Rizka Talia Panjaitan, dan teman saya Ulianti Mawarda. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana ikatan ion terbentuk, berikan contoh senyawanya.
Ikatan ion terbentuk melalui proses transfer elektron antara atom-atom yang memiliki perbedaan elektronegativitas yang besar. Dengan contoh yaitu natrium klorida, di mana Na itu memiliki elektronegativitas yang rendah dan Cl memiliki elektronegativitas yang tinggi. Kemudian Na akan kehilangan elektron menjadi Na positif dan Cl akan mendapatkan elektron menjadi Cl-. Dan akan terbentuk NaCl yaitu ikatan ion yang kuat. Untuk nomor 2, berdasarkan hasil eksplorasi dan diskusi, buatlah kesimpulan singkat mengenai perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalen. Yaitu perbedaannya, ikatan ion terbentuk melalui transfer elektron dengan perbedaan elektronegativitas yang besar. Sedangkan ikatan kovalen terbentuk melalui berbagi elektron antara atom-atom dengan elektronegativitas yang sama. Kemudian soal yang ketiga, bagaimana ikatan kovalen terbentuk? Ikatan kovalen ini terbentuk melalui proses berbagi elektron antara atom-atom yang memiliki elektronegativitas yang relatif sama. Dengan contoh yaitu H2, di mana dua atom H berbagi 2 elektron untuk membentuk ikatan kovalen yang kuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim saya. Untuk soal yang berapa itu bandingan sifat fisik senyawa ionik dan kovalen. Yang pertama itu aspek terdiri dan titik leleh dan titik didih. Ikatan ion lebih tinggi titik leleh dan titik didihnya. Ikatan kovalen lebih rendah. Dalam kelarutannya dalam air, ikatan ion larut dan ikatan kovalen tidak larut. Pada daya antar listriknya, ikatan ion menghantarkan listrik, ikatan kovalen tidak. Yang kelima, mengapa senyawa ionik umumnya lebih keras tetapi rapuh dibandingkan senyawa kovalen? Senyawa ionik lebih keras tetapi rapuh karena senyawa ionik memiliki ikatan ion kuat yang memiliki muatan berlawanan dan memiliki struktur kristal yang rigid dan teratur. Untuk pertanyaan nomor 6, berdasarkan hasil eksplorasi dan diskusi, buatlah kesimpulan singkat mengenai perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalen. Jadi disimpulkan perbedaannya itu ikatan ion terbentuk melalui transfer elektron dengan perbedaan elektronegativitas yang besar. Pada ikatan kovalen terbentuk melalui bagi elektron antara atom dengan elektronegativitas yang sama. Sekian dari presentasi kami tentang lembar kerja kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 1. Ayo kita berikan tepuk tangan. Oke. Tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan bagaimana ikatan ion, bagaimana ikatan kovalen. Kalian juga sudah mencari tahu perbedaannya, bagaimana sifatnya. Untuk itu Ibu ingin 2 orang menyimpulkan apa itu ikatan ion, apa ikatan kovalen, dan menyebutkan satu perbedaannya. Siapa yang mau menyimpulkannya? Saya Bu. Oli. Jadi kesimpulan kita di hari ini itu bahwasanya ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain pada senyawa logam dan non logam. Contoh perbedaan pada ikatan kovalen, ikatan yang terjadi akibat pemakaian elektron secara bersama-sama oleh 2 atom pada senyawa bukan logam. Perbedaannya itu antara titik didihnya. Pada senyawa ion, titik didihnya tinggi, pada senyawa kovalen titik didihnya rendah. Sekian Bu. Baik, jawaban yang diberikan ini sangat bagus. Ayo kita berikan tepuk tangan. Kemudian siapa satu orang lagi yang dapat menyimpulkan ketiga hal yang tadi? Ayo, siapa yang mau? Saya Bu. Silakan Sarah. Di sini dapat saya simpulkan kalau ikatan ion itu sebuah daya tarik menarik yang mengikat atom-atom secara bersamaan dan dapat memahami bagaimana atom itu saling berikatan. Ikatan ion itu terjadi karena serah terima elektron dari satu atom ke atom lainnya. Sedangkan ikatan kovalen saling menyumbangkan elektron untuk mencapai konfigurasi. Jadi di sini dapat kita ketahui perbedaannya itu yang pertama, ikatan ion titik didihnya adanya titik didihnya, sedangkan ikatan kovalen memiliki titik leleh. Kalau yang kedua ada daya hantar listrik, ikatan kovalennya tidak menghantarkan daya hantar listrik. Yang ketiga, kelarutan dalam air, yang ikatan kovalennya tidak larut. Oke, jawaban yang diberikan Sarah juga sangat betul. Ayo kita berikan tepuk tangan. Jadi
kalian menyimpulkan bahwa ikatan ion adalah serah terima elektron, itu betul. Kemudian ikatan kovalen adalah pemakaian bersama elektron. Kemudian untuk sifatnya, nah tadi titik didih dan titik leleh. Tadi titik didihnya kayak mana kalau ikatan ion? Tinggi dulu, sedangkan kalau ikatan kovalen rendah. Kemudian bagaimana daya hantar listriknya kalau ikatan ion? Dapat mengantarkan listrik. Kemudian kalau ikatan kovalen umumnya tidak dapat mengantarkan listrik. Kemudian bagaimana kerawatannya dalam air? Kalau ikatan ion larut dalam air, sedangkan ikatan kovalen itu tergantung jenis senyawanya. Kan ada kovalen polar itu larut dalam air. Kemudian jenis unsur yang terlibat tadi, umumnya kan terjadi antara logam dengan non-logam kalau ikatan ion, sedangkan ikatan kovalen umumnya terjadi pada unsur logam dan non-logam dengan non-logam. Kemudian proses pembentukannya itu terjadi transfer elektron tadi pada ikatan ion, kemudian pada ikatan kovalen yaitu penggunaan bersama elektron. Kemudian jenis gaya tariknya itu, kalau gaya tarik dalam ikatan ion itu yang kuat, yang seperti yang tadi kalian bilang gaya tarik menariknya kuat. Kemudian pada ikatan kovalen gaya tarik menarik antara inti atom dengan elektron yang digunakan bersama-sama itu lebih lemah. Oke, demikian pembelajaran kita. Untuk menutupnya ibu akan membuat kuis. Jadi diambil selembar kertas, buat namanya. Jadi kuisnya cuma 5 pertanyaan aja. 5 pertanyaan. Langsung dijawab ya. Pertanyaan pertama, buatlah dalam bahasamu sendiri apa itu ikatan kimia. Gak usah ditulis soalnya, langsung jawaban aja. Sudah? Pertanyaan kedua, buatlah menurut bahasamu sendiri apa itu ikatan ion. Sudah? Pertanyaan ketiga, buatlah menurut bahasamu sendiri apa itu ikatan kovalen. Sudah? Kemudian soal yang keempat, sebutkan minimal 2 contoh dari ikatan ion. Sudah? Sudah? Kemudian pertanyaan terakhir, berikan minimal 2 contoh dari ikatan kovalen. Kalau sudah siap boleh dikumpul. Sudah? Oke, demikian pembelajaran kita hari ini.
Jadi materi untuk minggu depan itu adalah hidrokarbon. Jadi kalian bisa mempersiapkan apa itu hidrokarbon, mencari tahu apa itu hidrokarbon untuk mempermudah pembelajaran minggu yang lalu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, satu orang untuk memimpin doa penutup. Mungkin Sarah. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan sunnah kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Akhir kata yang diucapkan selamat siang. Siang, Bu.